Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sama Channel, kembali lagi dengan saya Nurli Prima Oktaviani di Obrolan Cerdas. Nah, kali ini saya berada di Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur. Obrolan Cerdas kali ini saya bersama Ketua Gapoktan, yaitu Gabungan Kelompok Tani di Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, yaitu Pak Isnan. Assalamualaikum Pak Isnan. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Baik. Pak bisa diceritakan bagaimana Bapak terjun langsung ke pertanian ini? Oh, flashback sedikit ke belakang ya, dulu tahun 99 kan saya salah satu guru honorer yang ada di Kecamatan Gunung Sindur. Saya suka berjalan tuh, kan saya dari sini sampai SDN Jampang 2 itu hampir 1 km lebih ya deh ya. Dari situ saya lihat banyak sekali lahan yang nganggur, kemudian sayang amat gitu nggak dimanfaatin. Itu sih yang mendasari saya terjun ke dunia pertanian. Ya banyaklah dari hal-hal saya terjun ke dunia pertanian. Mereka akhirnya saya membuat kelompok tani, dari kelompok tani menjadi gabungan. Dari situ banyak sekali edukasi, artinya sifat pendidikan yang mengarah pertanian lebih berkembang lagi gitu. Sehingga para petani paham akan benih, akan pupuk dan lain sebagainya demi peningkatan penghasilan dari petani itu sendiri. Awal mula ke pertanian ini Bapak belajar di mana Pak? Oh, sebetulnya saya kan awalnya otodidak. Tahun 2006 saya mulai terjun ke dunia pertanian, tanya-tanya. Ya mungkin kalau sekarang kan lebih mudah, ada bantuan dari medsos ya, tapi lebih cenderung kami dibantu melalui dinas terkait. Kebetulan kan di kami ini ada penyuluh pertanian yang tergabung melalui wadah BPP, unit pelayanan terpadu pertanian yang ada di Ciseeng. Itu dia. Tanaman apa sih Pak yang ditanam sama Bapak waktu awal memulai pertanian ini? Awalnya sih belajar tani awal itu saya kacang tanah, lalu kemudian singkong, tapi sekarang lebih kepada pertanian padi dan pajala yang jelas-jelas sangat didukung, dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri gitu, demi ketahanan pangan nasional. Sekarang tanaman apa sih Pak yang lagi ditanam nih? Padi deh. Padi. Kebetulan memang walaupun sebetulnya secara cuaca mungkin BMKG kurang bersahabat, tapi alhamdulillah ada aliran irigasi walaupun tidak terpadu, tetapi ada airnya gitu, kami bisa manfaatkan. Hampir ya sekitar 40-60% itu masih terairi gitu. Suka duka menjadi petani ini apa sih Pak? Oh banyak, tapi lebih banyak sukanya. Apa tuh Pak? Boleh Yang diceritakan? sukanya itu dalam dunia pertanian itu sisi berbagi, sisi sosial, dan kalau Islam itu keberkahan deh ya. Orang tetangga masih bisa menikmati, orang yang lewat di pertanian kita, kalau ada hasil tanaman bisa kita berbagi. Berbeda kalau orang kerja jadi karyawan. Ya kalau dukanya kan beda, kalau orang kerja akhir bulan bisa ngitung gaji, kalau petani kan nggak bisa seperti itu. Untuk sekarang sudah berapa banyak Pak tanaman yang Bapak tanam sendiri dan hasilnya itu pernah dijual kemana? Oh, alhamdulillah, kebetulan kalau saya pribadi dan teman-teman gitu kan ada pengepul atau tengkulak besar, baik yang kerjasama dengan pasar indukan ataupun dia punya sendiri para pengecernya gitu. Kalau saya pribadi, saya ke Rumpin dan bersama dengan teman-teman untuk masuk ke TU. Yang paling laku dijual ke sana tuh apa sih Pak? Sebetulnya kalau bicara laku dijual, kalau eranya sekarang karena lahan semakin menepis itu deh, apapun yang kita tanam selagi itu kualitasnya bagus, jumlahnya berapa laku deh. Hanya memang kita miris dengan zaman sekarang karena tanah terus digerus lewat kemajuan, kita pun nggak bisa hindari itu. Ya akhirnya para petani mulai hampir telan zaman, hampir hilang. Awal modal untuk menjadi petani kan tadi Bapak bilang awal mulanya itu kan menanam kacang-kacangan ya Pak ya. Betul. Nah itu modalnya berapa Pak kalau dikeluarkan oleh Bapak kemarin? Tergantung luasan. Misalkan kita kan
kita berbagi aja. Kalau misalkan dalam 1 hektar penghasilannya misalkan 8 ton, berarti rata-rata modal yang kita keluarkan itu hampir separuhnya gitu. Ya hampir bisa dikatakan kalau 8 dan kali 10 30 ya sekitar di angka hampir 20 jutaan gitu, untuk mencapai di 1 hektar itu. Karena biaya yang terbesar itu perawatan, karena ongkos di kami itu sangat mahal. Jadi karena petaninya lebih banyak konsumsi, sehingga biaya upah petani itu menjadi mahal di kami itu. Umumnya kalau di daerah pertanian itu lebih murah. Nah, pesan atau himbauan Bapak kepada generasi milenial nih agar lebih mencintai ke dunia pertanian gitu Pak, apa? Pesannya sederhana sih, selama dunia ini masih ada, selama orang itu bernapas, tentu kan butuh makan dan minum, terutama sandang pangan ya. Artinya dengan tergerusnya zaman, dengan semakin menipisnya lahan, ayo sama-sama kita manfaatkan lahan pekarangan, kebun dan sawah selagi kita masih bisa memanfaatkan. Jangan pernah kita meninggalkan dunia pertanian itu sendiri. Terima kasih Pak, obrolan cerdas pagi ini Sama-sama. begitu bermanfaat bagi sahabat Samuel Channel yang ada di manapun. Sekian dari saya, Nurli Prima Oktaviani. Jumpa lagi di obrolan cerdas lainnya. Jangan lupa komen, share, like, and subscribe YouTube Samuel Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.